Ini gua gaspol di mode 3 udah nggak mau lagi nih. Segini-segini aja. Oke guys, kembali lagi di channel gua Randi Wali Nugraha. Kali ini di depan gua udah ada Sunra Legend ya 3000 watt. Tapi ini yang versi single arm ya. Nanti mungkin infonya bakal masuknya yang double arm. Ntar kalau misalnya ada info gue update lagi di kolom deskripsi ya. Jadi kalian cek-cek juga kolom deskripsi. Ini kita langsung bahas aja bagian depan ya. Di sini dia ada lampu yang sudah full LED. Tapi sebelum itu kita lihat dulu kuncinya. Jadi kuncinya kayak gini. Ada perbedaan sama Sunra Future yang kemarin. Jadi kalau ini ada anak kuncinya terpisah sama ada remote-nya. Di remote-nya dia ada tombol kunci, buka kunci, dan untuk yang lainnya. Kalau misalnya mau matiin tinggal yang tekan yang tengah aja, kayak gitu. Untuk lampunya, kita nyalain dulu. Untuk lampunya dia bisa dimatiin full ya. Jadi kalau misalnya kayak gini dia mati full, tapi ada logo Sunra yang nyala sama DRL tetap yang nyala. Kalau misalnya kita nyalain lampu kecil, dia yang bawahnya nih. Terus kalau misalnya lampu utamanya, baru dia yang dari bawahnya. Kalau lampu jauh dia dari atas. Kayak gitu. Kita matiin aja. Terus di sini ada logo Sunranya yang nyala. Ini karena masih versi yang sampel atau yang belum mass prod-nya, dia nggak ada didudukan plat nomornya. Jadi nanti kalau versi produksinya dia ada. Pindah ke bawah dia ada DRL yang panjang nih dari sisi kiri ke sisi kanannya. Sennya ada di bawahnya, kita nyalain. Ini nggak ada hazardnya ya, jadi gue harus nyalain sebelah aja tuh. Kayak gini nyalanya, dan ada bunyinya juga ya. Kita matiin. Untuk sok depan dia pakai teleskopik, ada disc brake-nya juga di sini, ada CBS juga fiturnya. Untuk ban dia pakai 90/80 ring 14. Ini velgnya ring 14 ya. Harusnya aman lah kalau mau ganti-ganti ban nanti. Bannya dia dari CST ya. Gitu. Kita pindah ke bagian speedometernya. Ini kita matiin dulu. Jadi kalau misalnya dinyalain tuh dia ada animasinya dulu. Tuh, kayak gini. Dia ada ready-nya di sini kalau misalnya udah siap jalan. Ini lagi mode P, kita tinggal rem aja. Tadi dia jadi ready. Di sini dia ada indikator baterai dalam bentuk bar. Terus di sini dia ada indikator baterai dalam bentuk persentase. Di sini dia ada trip kalau misalnya kita udah siap jalan. Kalau misalnya baru dinyalain dia tampilnya odometer. Nih, tampilnya odo. Terus di sini ada mode berkendaranya, ada 1 2 3. Kita tes aja langsung top speednya ya. Dari masing-masing mode. Mode 1 56, mode 2 76, mode 3 nya dia bisa 99 ya. Karena klaimnya untuk yang versi tertinggi ini 3000 watt baterai 39 Ah, dia top speednya bisa 80 km per jam gitu. Tapi nanti kita coba tes juga kayak gimana. Di sebelah kiri sini dia ada tombol lampu jauh, lampu dekat, tombol lampu sen yang bisa di push to release, ada klaksonnya kayak gini. Di sebelah kanan dia ada mode drive sama mode mundurnya. Ini saklar lampu yang bisa dimatiin full. Di sini dia ada tombol mode untuk ganti-ganti mode 1 2 3. Nah, kita lanjut ke bagian bawahnya. Di sini dia ada hook, terus di sini dia ada kunci kontak, ada laci penyimpanan terbuka juga, ini bisa buat naruh air minum. Di sini juga dia ada laci penyimpanan tertutup nih, buat kalau misalnya mau ngecas HP bisa, ada port USB Type A di dalamnya. Ini minuman kecil gini dari Sunra masuk ke sini. Ke sini juga bisa masuk tuh. Aman. Ini gue masukin sini aja. Terus untuk bagian decknya dia tidak ada bagian plastik-plastik hitam gitu ya, jadi berwarna semua. Untuk ngecas dia dari sini posisinya nih. Bisa dibuka, up, kayak gitu. Nah, untuk decknya, untuk kaki gua ukuran 46, ini dia masih cukup sih, nggak sempit atau
nggak mentok gitu ya. Kemarin gue tes beli galon sama gas juga masih bisa pakai motor ini. Kita lanjut ke bagian samping. Di sini ada logo Sunra. Terus di sini dia ada emblem legendnya nih. Pindah ke bawah dia ada full step nih yang modelnya nyatu sama bodinya ya, bagus ya. Misalnya mau dibuka tinggal ditarik aja. Kalau mau ditutup kita tinggal dipukul aja gitu. Nggak dipukul sih, maksudnya gitulah. Di sini dia ada cover arm yang silver nih dari plastik. Karena dia ini single arm, jadi shocknya cuma ada di sebelah kiri. Ini shocknya besar juga terlihatnya. Ada di speknya juga nih di sini. Di sini dia ada tambahan hager biar nggak terlalu nyiprat ya. Di spakbornya dia ada reflektor. Ini ada lampu sengnya sebelah sini. Untuk dinamonya dia pakai 3000 watt, mantap. Untuk ban dia pakai 90/80. Ring 14 juga sama kayak depan ya. Untuk lampu belakangnya kayak gini ya. Ini kita nyalain dulu lampu remnya deh. Nih. Jadi lampunya ini bagus ya, dia modelnya panjang gitu dari kiri ke kanan. Ada yang logo Sunra juga di sininya. Untuk lampu plat nomor dia sudah LED juga ya. Di sini. Nah, di dinamonya dia udah terpisah nih sama peleknya, jadi nanti gampang kalau mau ganti ban. Kalau versi single arm ya, jadi dia tinggal dicopot aja bautnya, bisa langsung ganti ban, nggak perlu bongkar-bongkar dinamo. Mantep, gue suka nih yang kayak gini nih. Di atasnya dia ada emblem legend sama logo Sunranya lagi gitu. Kita sekarang lihat bagasinya ya. Bukanya dari sini, dari kunci kontaknya ke kiri. Ini ya gue lagi nggak bawa chargernya, di rumah tadi gue liatin juga. Ini gue pakai yang baterai 39 nih. Ini kayaknya baterai yang sama yang gue pakai sama di Sunra Future kemarin ya. Jadi dia lithium LFP 72 volt 39 ampere. Untuk ngecas pakai charger standar dia butuh waktu 7-8 jam. Kita tutup lagi aja. Untuk baterai dia garansi 3 tahun ya nanti. Untuk garansinya nanti gua akan tampilin juga di layar. Pionnya dia bentuknya kayak gini ya. Kayak mirip sama motor apa gitu ya. Oh ya, untuk harga dan variannya nanti akan gua tampilin juga di layar. Tapi yang ini adalah versi yang paling tingginya yang 3000 watt, yaitu harganya 29.600.000 OTR Jakarta. Nah, gimana sih rasanya naik motor ini? Nanti akan gue pakai ke kantor juga pas hari gue ngantor. Jadi kita langsung lompat aja ke video ridingnya. Oke guys, selamat pagi. Udah hari Kamis lagi setelah libur Imlek. Ini panas tapi gerimis ya. Untuk tes masuk gang dia bisa dengan mudah. Sekali aja. Tuh. Tadi dari rumah 100%, sekarang udah tinggal 99% ya. Karena udah jalan hampir 1 kilo tadi dari rumah gua ke rumah nyokap gua. Semoga aja nggak hujan jadi kita bisa lanjutkan ngevlognya ya. So far ini tenaganya enak banget, 3000 watt. Seperti biasa ya, gua selalu menggunakan mode 3 di perjalanan gua ke kantor untuk melihat sebenarnya ya biar bisa lebih ngebut aja sih, tapi nggak berusaha diboros-borosin juga ya. Udah kalau misalnya kayak gini nih kosong, gua ngebut gitu. Wih, macet banget di sini tumben. Untuk fiturnya ada sedikit perbedaan sama Sunra Future. Jadi kalau misalnya Sunra Future kan dia lampu speedometernya kalau kita nyalain lampu utama dia bakal redup kan. Kalau ini enggak. Jadi mau lampunya nyala atau mati dia akan tetap segini aja layar tingkat kecerahan speedometernya. Agak ramai ternyata di Juanda ini. Apakah kita bisa coba mengebut? Wah, tidak bisa guys, ramai. Ayo 3000 watt. Ayo. Tenaganya smooth, halus, ngisi terus tapi enak, tenaganya enak. Kemarin kan gue coba pas lagi diem posisinya 99 ya. Jadi kalau misalnya lagi di jalan kayak gini tuh, ini di 75 nih dia udah
kayak nggak berebet gitu tuh, entah kenapa ya. Padahal kalau lagi diem bisa 99. Masa sih beban gue sebegitu beratnya sampai nurunin top speed segitu banyak. Nih kita gagal gaspol nih di Juanda. Tapi gue cerita dulu, kemarin tuh pas gue habis ngambil motor ini dari Cengkareng ke Depok, itu gue coba di Senayan itu mentok 75 guys speednya guys. Kayak sayang banget gitu di 3000 tapi cuman mentok di 75. Untuk suspensinya ya, ini gue bilang cukup halus ya, cukup smooth, nggak keras. Suspensi depannya empuk, belakangnya juga empuk, joknya juga empuk banget. Ini mungkin bahannya latex kali ya. Jadi untuk kenyamanan dia bisa gue bilang salah satu yang paling nyaman di kelasnya sini, Sundra Legend ini. Dari suspensinya empuk, joknya enak, posisi duduknya juga relax, nggak terlalu tinggi pahanya. Tinggi gue 170, itu gue masih bisa napak dengan enak sih naik motor ini. Tuh kayak enak gitu napaknya tuh. Harusnya untuk kalian yang tingginya mungkin di bawah gue masih nggak kesulitan lah buat naik motor ini. Untuk remnya juga dia enak ya, jadi pakem gitu, rem belakang maupun rem depannya, dan nggak jeduk gitu kalau di rem tuh. Jeduk dikit deng. Kalau misalnya parah banget remnya dia bakalan jeduk. Tapi kalau misalnya remnya dengan perasaan ya, asik ya perasaan, itu dia halus. Ini salah satu motor ternyaman di kelasnya ini. Ini gue lagi pakai baterai 39 Ah, jadi ini kan yang paling tinggi kan. Jadi speknya 3000 watt, baterai 39 Ah. Waktu itu gue tes dari Cengkareng ke Depok tuh sisanya kayak cuman berapa, tinggal 20 apa 30 gitu. Tapi dengan kondisi berkendara yang gue mode 3 mulu, gaspol mulu gitu. Ini enak sih guys motornya guys. Total perjalanan udah 9,4 kilo, 23 menit, baterai sisa 83%, berarti udah berkurang 17% dengan jarak 9,4. Sumpah menurut gua ini, nggak usah sumpah juga kali. Menurut gua baterai ini agak cukup boros ya, mungkin karena gaya berkendara gua yang selalu gaspol sama bobot gua juga yang lumayan berat ya. Yang mengakibatkan baterai ini cukup cepat habisnya. Tapi motornya enak. Gimana dong? Kita lagi macet-macetan nih di Juanda menuju Margonda. Mudah-mudahan cerah ya, tidak hujan lagi biar bisa lanjut ngevlognya. Motor ini kan cukup compact ya guys ya. Jadi agak beda dimensinya sama Sundra Future yang kemarin. Kalau Future kan agak besar ya dimensinya ya. Kalau itu kecil, nggak kecil juga sih, ya compact lah. Buat slip tuh masih enak ini. Ringan juga motornya. Ya walaupun baterainya berat ya, cuman ya oke lah. Untuk dipakai kemacetan slip nih masih tergolong ringan. Harusnya untuk para ibu-ibu gitu ya, masih enak lah bawa motor ini. Ini masih bisa di manuvernya tuh enak gitu, bermanuver gitu. Dan ini juga nggak ada fitur regenerative braking ya. Kalau gue lihat dari animasi di sini, dia nggak ada yang kayak Sundra Future yang kalau lagi direm tuh dia akan naik gitu ke atas, itu nggak ada di sini. Cuman kalau misalnya ada, nanti gue akan confirm di deskripsi ya. Ntar gue tanya ke si mas-mas Sundranya. Tuh ini enak banget tenaganya, walaupun masih kayak 60 gini ya, tapi di gasnya tuh enak banget, ringan. Alhamdulillah ada matahari, cerah. Ayo yuk, bisa yuk, cerah yuk. Motor ini masih punya cut off ya, jadi kalau misalnya di rem dia nggak bisa digas ya. Tuh, harus dilepas dulu remnya baru dia bakal jalan. Oke, kita masuk ke jalan yang agak sedikit bergelombang ya. Ini gue merasakan, coba nih, dia kalau segitu poldur segitu tadi nggak jeduk sok depannya tuh.
Kalau masih segitu tadi dia nggak jeduk sih, aman. Ini di 26, 25, tuh nggak sih, nggak jeduk sih ini. Iya, nggak aman sih guys kalau di jalan bergelombang kayak gini, nggak yang parah-parah banget gitu. Coba, nah itu tadi di polder kayak gitu bunyi jeduk tapi sedikit aja. Malah standar 2-nya yang menurut gua agak oblak lagi nih, kayak kendor atau nggak ada stoppernya lah ini. Gua ngomongin gitu mulu ya, tapi emang kayak gitu kan. So far sih untuk di jalan yang nggak rata kayak gini ini masih enak banget sih motornya. Yang gua rasakan lagi adalah kalau misalnya udah di range 60-an, ini kan udah 69 ya, itu ada perbedaan tenaga sedikit ya guys, dibanding sama pas masih 100%, 90 gitu. Dia entah kenapa ya, tuh digasnya tuh kayak kurang gitu. Tapi masih bisa sih, maksudnya masih bisa naik gitu, cuman agak lama aja naiknya. Beda sama pada saat kondisi baterai 90 atau 100% gitu. Mungkin entah emang di limit dari controllernya atau gimana gitu ya. Yang gue rasakan sih kayak gitu ya, kayak berasa agak ketahan gitu powernya tuh. Ini baru 20 kilo udah berkurangnya 32% ya. Nyampe kantor gue berapa persen nanti nih? Nanti kan di kondisi baterai seperti ini akan kita tes di tanjakan testing kayak gimana. Oke guys, ini udah sampai di tanjakan testing ya. Kondisi baterai 64%. Kita gas aja. Speednya bisa berapa nih? 33, 4. Wah, dropnya sampai ke 20, 14, 13, 12 dropnya guys. Main juga ya, main drop juga ya, dari 34 ke 12. Sisa baterai langsung 64% ya. Tadi kan ada di 66, 65 langsung ke 64. Ini kalau misalnya digas tuh kayak udah agak nahan aja ini powernya nih di kondisi baterai 63%. Untuk motor ini sebenarnya masih prototipe juga kayaknya guys, karena ini kan yang mono arm ya atau yang single arm ya. Mungkin ada perbedaan performa nanti sama yang versi produksi massalnya ya. Ini karena yang gua rasa ini di 60% nih kayak tenaganya berasa ditahan banget nih. Macet-macetan ya di sini, sisa baterai 60%, udah jalan 23,9 ya. 24 kilo itu berkurangnya 40% ini. Dan sekarang nih setelah 60%-an tenaganya udah ditahan nih. Sedangkan gue nyampe kantor tuh masih berapa berarti nih? 16 kilo lagi ya? Wow, ini mungkin harusnya masalah settingan aja kali ya. Masalah settingan controller ya. Karena harusnya sih baterai LFP persentase segini masih harusnya belum drop lah ini tenaganya. Soalnya kemarin kayak Sunraya Future nggak kayak gini dah. Ya ini ya, ini gue gaspol 48 doang. 49, ya Allah. Udah fix nggak bisa gaspol nih di sini. Tapi nggak apa-apa, kita coba aja dulu. Kondisi baterai 54% ya. Harusnya sih udah tidak bisa gaspol lagi di sini ya. Udah hijau. Masih ada sih tenaganya nih ya. Kita habisin aja terus. 50, 60, 61, 2, 3, 4, 5, 65, 66. Bisa naik lagi kan, 67, 68, 69. Lama banget ya naiknya ya. Udah 69 ini mah udah habis tracknya.
69 guys. Di persentase baterai 48%, ini gue ngerasa tenaganya agak sedikit membaik ya guys. Nggak separah di 60 tadi loh ditahannya. Macet banget itu, kenapa? Kenapa begitu ya? Ya mungkin settingannya lah, ini gue yakin settingannya nih. Beneran guys, ini di persentase baterai 47%, 40-an lah. Tenaganya seperti terisi kembali. Malah tidak ditahan seperti di 60-an tadi. Tuh ini enak lagi di tenaganya ini. Bisa ditarik-tarik lagi. Ya Allah, semoga nggak hujan dulu ya Allah. Ini dia kalau lagi turunan gini walaupun direm nggak ada regenerative braking ya. Beda sama Sunra Future. Tuh ini masih bisa digas lagi nih di persentase baterai 43. Ini di 41% ini bisa digaspol lagi guys. Tuh bisa ngebut lagi nih. Lah bisa 68 ini. Ya, kita coba lagi ya. Gaspol lagi ya. Tuh 70 tuh 72, 73. Waduh, balik lagi tenaganya di 40%. Kita gaspol lagi. Tuh 71 tadi di jalan panjang tuh gaspol. Jadi tenaganya di 100 sampai 60 tuh dia enak. Dari 60 ke 40 dia berasa ditahan. Baru di 40 ke bawah dia bisa balik lagi tenaganya. Sini udah mau nyampe kantor gua, udah 38,7 km. Sisa baterai ada 36% ya. Cukup banyak juga berkurangnya nih dari 100% tadi dari berangkat. Nah, ini di 30 udah mulai berasa nahan lagi nih. 35 udah mulai berasa nahan lagi nih. Udah sampai ya. 39 kilo, 35% sisa baterainya, 1 jam 34 menit. Oke, sampai ketemu nanti pas ngecas siang-siang ya. Paling nanti siang gue pakai buat beli makan dulu sih. Harusnya nanti ngecas nggak pas di 35 lah. Pulang udah jam 6:30. Ini tadi ada yang copot nih di cover kuncinya, entah kenapa dan entah di mana. Sekarang saatnya pulang dulu. Baterai udah 100% lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, motor ini dijual dengan harga 29.600.000. Apa yang gue suka dari motor ini? Pertama, modelnya dia nggak gede-gede amat dan nggak kecil-kecil amat, jadi sedang-sedang aja, proporsional aja gitu modelnya ya. Terus gue suka sama tenaganya kalau misalnya baterai masih full. Terus ini suspensinya enak, depan belakang empuk, walaupun ada jeduk sedikit tapi ya oke lah. Apa yang nggak gue suka dari motor ini sekaligus bisa jadi masukan juga buat Sunra. Yang pertama adalah kenapa ini dipakai dinamo 3000 watt tapi top speednya maksimal di 75 doang. Sedangkan kan ini powernya udah gede ya, jadi 3000 watt. Harusnya kalau misalnya dibikinin 80, 85 lah. Nggak perlu sampai 90 lah ya. Itu pasti enak banget sih. Yang kedua, kalau misalnya pakai yang baterai 39 ini, dia sudah tidak ada bagasi lagi ya. Bagasinya cuma buat naruh charger doang muatnya. Jadi gue harus naruh jas hujan di bawah sini seperti biasa. Untuk lampu cukup lah, nggak yang paling terang banget, bukan yang paling terang tapi nggak redup juga, nggak gelap juga. Jadi ya sosok lah, enak ini lampunya dah.
kelihatan lah dia di jalan. Terus juga motor ini ada perbedaan fitur ya sama Legend. Dia dari sistem kuncinya beda, terus dari sistem regenerative brakingnya juga dia absen di motor ini. Jadi ya memang ada perbedaan harga sih ya antara Legend dan Future tuh. Terus juga tadi ngecas tuh kan 4 jam 23 menit, nambahnya 55% ya. Berarti kalau misalnya dari nol banget itu ya 4 jam setengah tuh naik 55. Berarti ya kalau full, misalnya dari 0 sampai full berarti 7 sampai 8 jam sih. Ya kalau misalnya chargernya lebih besar ampere kan enak kan, ngisinya juga bisa lebih cepat gitu. Kalau untuk kondisinya kayak gua sih 5 ampere itu cukup ya. Jadi dari jam istirahat mulai ngecas, terus ya udah pas sore tadi jam-jam 5-an tuh udah full lagi, udah bisa apa namanya, udah 100% lagi gitu. Jadi pulang juga enak, udah full baterainya gitu. Terus ya ini gue berharap ada jam di sini ya. Tidak perlu waktu berkendara jadi pakai jam aja sebenarnya lebih enak sih. Nah terus ini yang kadang gue suka rasain ini agak susah pindah ke mode 3-nya ya. Nah ini baru nah ini baru masuk ke mode 3 nih. Kalau kalian ada yang pakai Sunra juga nih, entah Legend atau Future, bisa komen di bawah gimana rasanya pakai motor itu, biar kita bisa saling sharing-sharing juga nih. Oke guys, ini gua baru sampai rumah. Jadi tadi tuh entah kenapa ya, walaupun persentasenya di angka 60 sampai 40, ini dia nggak ada penurunan tenaga. Terus tadi kan karena hujan ya, jadi gue jalan pelan-pelan, jadi sisa baterai masih ada 43% dengan jarak 38,6. Dan gue juga baru tahu kalau misalnya kalau di lampu dim ini bakal jadi redup tuh. Jadi dia redupnya karena lampu jauh ya, bukan karena dinyalain lampunya. Kalau misalnya di kondisi malam enak sih kayak gini, agak redup. Kalau misalnya ini agak terang, agak inilah nggak enak dilihat. Oke lah guys, mungkin segitu dulu videonya. Terima kasih sudah menonton. Buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Buat yang sudah, terima kasih sudah mensupport channel ini. Sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.